Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, Zumratul Mukminin, sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mempersembahkan syukur kita yang terbaik dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk mendirikan salat Jumat secara berjamaah. Semoga segala rangkaian ibadah kita pada hari ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima dan diridhai sisinya. Salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang senantiasa memberikan contoh yang terbaik sepanjang zaman. Kita semoga termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan singkat ini, khatib mengingatkan diri khatib sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan frekuensi dan volume keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya juga kita menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penjudul khutbah singkat pada hari ini, umur terus bertambah namun amal soleh belum tentu bertambah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa umur kita terus bertambah namun amal soleh kita belum bertambah. Kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, yakni bulan Maulid Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak sadarkah kita bahwa kita semakin dekat dengan yang namanya kematian? Apakah kita sudah siap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita? Saudaraku, marilah kita bergegas. Marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selagi pintu taubatnya masih terbuka lebar. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan, jangan sampai tertipu dengan dunia yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinnatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad kamathali ghaithi a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama
wa fil akhirah adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya itu mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dunia ini hanya bersifat fana dan sementara, sedangkan akhirat atau tujuan hidup kita sebenarnya adalah akhirat yang kekal abadi. Dunia ini hanyalah sebuah tempat persinggahan untuk kita, tempat mengumpulkan bekal untuk menuju akhirat, dan tempat mempersiapkan kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan kita yang sebenarnya. Allah telah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Disebutkan dalam Nasahihul Ibad yang merupakan penjelasan syarah dari kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad Yaumil Ma'ad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang berisi nasihat-nasihat bijaksana, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah taala, wahai Abu Dzar, yang pertama, perbahuilah perahumu karena lautan itu sangatlah dalam. Yang kedua, carilah perbekalan yang lengkap karena perjalanan itu sangatlah jauh. Yang ketiga, kurangilah beban karena rintangan itu amalah sulit untuk diatasi. Dan yang terakhir, dan ikhlaslah dalam beramal karena yang menilai baik dan buruknya adalah Zat yang Maha melihat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud dari 4 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah sebagai berikut. Perbahuilah perahumu, maksudnya perbaikilah niatmu dalam setiap beramal agar engkau memperoleh pahala dan selamat dari siksa Allah. Kurangilah beban, maksudnya janganlah banyak-banyak engkau mengambil keduniaan, diserupamakan akhirat dengan lantaran yang dalam, lautan yang dalam, perjalanan yang jauh, dan rintangan yang amat sulit untuk diatasi karena banyaknya kesulitan dan rintangan yang masih mesti dilewati untuk bisa sampai kepada kebahagiaan akhirat. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, beruntunglah orang yang dalam hidupnya benar hanya mengharapkan ridha Allah. Ucapan Ad-Darani ini pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, yang artinya ikhlaslah niat, niscaya engkau akan menerima balasan amalmu meskipun amalmu itu sedikit. Selanjutnya, lebih jauh mengenai makna yang tersirat dari nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kepada Abu Dzar Al-Ghifari dapat kita ambil hikmah yang terkandung di dalamnya, bahwa yang sebenarnya menjadi tempat persinggahan adalah akhirat kekal, sedangkan dunia ini hanyalah sementara. Dunia hanya sebagai ladang untuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk kehidupan di akhirat kelak. Persiapan menuju ke akhirat diibaratkan seperti menempuh perjalanan mengarungi lautan yang luas.
Sehingga hendaknya kita benar-benar telah memiliki persiapan yang baik dan matang. Kita juga hendaknya mengurangi beban, yaitu beban pertanggungjawaban duniawi, yaitu janganlah kita terlalu berlebih-lebihan atau terlalu melekatkan hati kita dengan mengambil urusan duniawi, sehingga di akhirat kelak kita tidak dibebankan dengan pertanggungjawaban tentang dunia yang terlalu banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, taufiknya, rahmatnya, sehingga pada akhirnya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah, dengan akhir yang baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau seumpama kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menurunkan rahmatnya di muka bumi ini, maka kita tentu akan persiapkan apa-apa yang kita siapkan. Maka oleh karena itu marilah kita jadikan Allah Subhanahu wa taala tujuan kita, negeri akhirat kampung kita, dan dunia ini adalah sebagai terminal, sebagai untuk tempat lewat saja, dan kita jadikan untuk bekal kita sebaik-baiknya untuk menuju akhirat kekal abadi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah, melancarkan dan memberikan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصرنا فإن خير الناصرين. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم واشكروا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة